Habis dari belanja beras, kita beli ini perlengkapan rumah tangga, dapur, kain pel nih. Kali ini kita POV dari belanja beras dengan belanja dapur. Oke, saat ini kita berada ini nih di Pasar Senen, Sungai Deras. Kita lanjut dulu ya. Kita melakukan POV, pulang dulu dari simpang di depan Satuan Polisi Pamung Praja. Kita arah sana, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin dulu ya. Kunci colok, masih kunci colok. Injak rem. Nah, karena ini dibiarin di ruangan terbuka dan panas, kita buka jendelanya dikit, mengeluarkan hawanya. Terus kita hidupin ini, yang fan aja, yang kipasnya aja. Oke, saat ini kita sama omak kita. Kita lanjut dulu ya, kita setting dulu kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita udah setting kameranya. Oke, kita jalan lagi. Kita jalan dulu 1 menit, nanti baru hidupin AC-nya. Setelah mati nazar, netral, tengok belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jalan dikit. Kita lihat kamera dulu ya. Oh, agak kurang ke bawah. Soalnya ini jalan masih penurunan. Nanti kita setting lagi. Ntar ya teman-teman. Ini masih dekat jembatan. Oke, kita udah bisa tutup ini nih. Udah bisa hidupin AC-nya. Nanti kita coba melipir ke ini. Ini udah datar. Oke, kita melipir dulu ya. Kita perbaiki kameranya dulu. Di sini aja nih. Oke, bentar ya. Ini kok miring ini ya? Kita cek dulu. Oke, kita lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berada di Sungai Deras. Masjid baru nih sebelah kiri nih. Masjid Al-Wahidah. Sungai Deras nih terkenal sama ini ya nih. Bengkel, perbaiki mobil, bengkel mobilnya. Kiri, kanan ini yang terkenal deh. Pasaman motor ini. Kebetulan yang punya ini teman bapaknya teman saya. Anaknya itu teman saya. Namanya Ani Lubis, Ani Kolek. Teman saya SMA dulu. Oke, kita setting dulu. Kayaknya udah pas deh ini. Untuk cuaca saat ini kayaknya agak-agak mendung deh, agak gelap deh ini.
Masih ada lampu merah, kita berhenti bentar. Lampu merah. Nggak standing ya. Lah ini aktif tuh enggak sih? Nah, baru hijau. Sebelah kiri ini Rumah Sakit Surya Insani. Nih rumah sakit swasta deh kayaknya. Kalau nggak salah direkturnya itu anggota DPR Ibu Epa atau Epi. Kita cek kamera lagi. Oke, mantap. Cuacanya lumayan agak gelap nih. Entah mendung entah apa ya. Kita fokus dengar suara mesin dieselnya aja. Untuk kekedapan mobil ini kayaknya masih kurang. Kalau di jalan tol itu terasa tuh dengung itu. Karena mungkin ini deh, kalau masih mau nyaman, mau kurang ini boleh dikasih ditambah peredam suara. Nanti itu dipasangnya di sini nih, di sebalik door trim, di lantai, di kap mesin. Karena ini mesinnya diesel, jadi bunyinya agak lumayan kasar diesel itu. Tapi yang tipikal nggak terlalu kasar gitu. Yang ribbon ini. Kalau Panther Touring kan itu terasa tuh bunyi kasarnya tuh. Karena mobil-mobil itu ciri khas diesel. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelah kiri ini ada yang lagi kemalangan. Ini berada di daerah Batang Samo. Kebetulan saat ini toko kita masih tutup ya. Kita itu tutupnya sebelum azan zuhur. Nanti bukanya setelah azan asar. Tutup lagi nanti azan sebelum azan maghrib. Karena warung kami udah beberapa tahun ini udah menerapkan prinsip itu. Waktu sholat kami insya Allah udah tutup deh. Karena entah itu dari fisik orang tua, entah itu dari rezeki dan lain-lainnya. Terus karena kami malam yang lumayan lama ya bukanya, sampai jam 11, 12. Jadi siang kami istirahat. Kebetulan bapak saya itu kalau siang dia itu ke kebun. Kebetulan alhamdulillah lah ada kebun.
sembari olahraga orang tua. Entah itu kadang bersihin, kayak buang pelepahnya, entah itu motong-motong rumputnya atau gimana. Kalau saya ya kadang ikut, kadang enggak. Karena saya kalau rame malam ngambil-ngambil barang saya. Bapak saya biasanya tukang-tukang tulis, tukang catat. Biasanya saya pergi itu cuma karena mumpuk gitu, baru nabur pupuk gitu. Dan beritanya sekarang harga sawit lagi turun. Kemarin saya menjual per kilonya 2.700-an lah. Biasanya 28 gitu. Dulu pernah hampir bukan hampir lagi ya, udah nginjak 3.000. Itu tuh betapa bahagianya, betapa senangnya petani-petani kelapa sawit. Karena bayangin aja, 1 kilo aja menjual udah 3.000. 1 ton itu udah 3 juta. Bayangin aja. Tapi sekarang kayaknya di angka 2.700 itu udah stabil aja, udah alhamdulillah. Itu pun untuk ini, agar tertutupi biaya perawatannya dan hasilnya. Biaya pemupukan, biaya kebersihannya masih masih tertutupi. Karena sekarang lagi mau memasuki musim kemarau, jadi buah-buah sawit juga lagi kurang. Entah itu kurang buahnya, kurang matengnya juga. Karena pengaruh itu tadi, proses pemasakannya tadi, butuh air, butuh apa gitu. Kadang udah jadi berondol, tapi dia belum masak gitu. Faktor kemarau. Kayaknya beberapa rumah, beberapa ini masyarakat juga udah mulai mencari air. Tempat saya ini rentan kemarau dikit itu udah cari sungai, udah cari tempat mandi yang lain gitu. Karena sini sungainya sungai kecil. Terus di sini pohon-pohon nggak ada, adanya kelapa sawit semua. Jadi kalau kemarau tuh cepat gitu, karena memang udah nggak ada pohon-pohonnya, diganti sawit. Saat ini berada di Pesagang, daerah Pesagang, daerah yang terkenal ada pesantrennya. Inilah desa Pesagang. Ada mobil terkeranjang. Saya pernah nyuci sini nih, sebelah kiri, cucian Taufik Bersaudara. Cuci mobil. Kayaknya suatu saat pengen deh di rumah itu, saya mau bikin rumah nanti itu ada cucian mobilnya di bawah itu. Biar mau nyuci itu enak. Karena lumayan juga loh, sekali nyuci 50.000, 60.000. Terus kalau nyuci di luar itu, yang menjadi PR tuh itu sabun orang itu. Sabun orang tuh ya tau lah, kalau bisa modal sedikit untung banyak.
Orang tuh bukan sabun khusus untuk cuci gitu. Orang tuh sabunnya sabun colek ekonomi itu, kadang sabun Rinso, bahkan Rinso yang untuk baju itu dibikin ke mobil. Saya tuh kalau nyuci itu pasti bawa sabun sendiri tuh dari rumah, sabun khusus body, karena sayang kan nyuci pakai itu tuh. Ini mobil ini bawa kayu pohon karet deh. Ini yang biasanya untuk ban jadi kayu bakar, jadi triplek. Nah ini nih. Tapi ini kayaknya kalau kualitas kecil gini biasanya untuk rumah-rumah makan yang butuh itu kayu bakar. Entah itu orang yang lagi bikin usaha batu bata gitu, nah untuk bakarnya pakai ini deh. Kita udah berada di Desa Oka, Danau Sati. Sebelumnya kita udah pernah, sebelah kiri ini nih Bandara Tuanku Tambusai. Sebelumnya di video YouTube sebelumnya kita udah pernah juga ke dalam itu. Yang video yang berjudul itu Lintas Transmigrasi Sumatera. Kita startnya dari itu gerbang Tuanku Tambusai itu, bandara itu. Jangan lupa nonton video yang sebelum ini ya. Bagi yang udah nonton, terima kasih ya. Udah selalu support, udah selalu nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, untuk selalu mendukung channel YouTube Ulong Dani. Dan minta doanya juga biar bisa road trip. Kemarin kan kita road trip ke Medan itu. Sekarang kita mau rencananya pengen road trip, entah itu ke Sumatera Barat, entah kemana. Intinya kita road trip dulu, entah ke Pekanbaru. Nah bisa ke Pekanbaru, mungkin kita nanti bikin konten untuk masang lampu deh, bisa tuh. Kita lagi nabung dulu. Mobil ini ada 2 PR sekarang. Pertama ada lampu untuk kebutuhan jalan malam itu, penerangan. Kedua kita mau pasang dashcam untuk jalan, karena di sini supir-supir di sini lintas Sumatera nih agak-agak aneh gitu ya, dan pemotor-pemotornya juga aneh, kayak parkir sembarangan, nerobos apa gitu. Kalau ada dashcam jadi lebih safety, lebih aman. Kalau dia pun nyenggol atau mobil kita atau apa ada masalah, ada bukti. Ini ada dashcam, ada bukti. Kalau untuk lampu, nah itu kebutuhan kalau jalan malam hari. Innova Ribbon tipe G ini masih lampu kuning, lampu bohlam. Jadi kita mau pasang lampu bilet yang putih itu. Putih yang 2 warna, ada putih ada kuning, tapi dia nembus. Kalau hujan itu nembus cahaya, nembus air gitu. Dan kita ini fungsinya untuk inilah, dapat fungsinya untuk lebih terang, lebih jelas. Untuk dalam waktu dekat ini loh, rencana mau masang lampu dan dashcam kamera mobil. Ini mobil-mobil untuk keluarga dan harian. Kita modifnya juga bukan modif yang brutal yang norak-norak gitu ya. Kita nggak mau stiker tuh, nggak mau.
Ini karena dipakai buat road trip keluarga, untuk cari uang, belanja-belanja. Jadi stiker dan lain-lain itu nggak perlu. Jadi kalaupun mau dirombak itu sesuai kebutuhan. Entah itu kayak kaca film, cover jok ini, entah untuk lampu besok. Nah itu sesuai kebutuhan. Karena memang saya dari dulu modif motor, mobil itu nggak mau yang norak-norak banget, alay-alay gitu nggak mau. Teman-teman yang ada rekomendasi dashcam boleh deh, entah itu Blackview, DD-Pi, 70 mi, apalagi HK Vision, itu boleh deh kasih rekomendasi dong untuk dashcam. Kalau bisa dashcam yang 4K ya, biar lebih jelas. Nah kayak gini nih kalau mau rekam gitu, kita nggak tahu ya apa yang terjadi di jalan, entah itu orang yang nyenggol kita nyenggol orang. Pakai dashcam lebih aman tuh, jaga-jaga. Oke, kasih rekomendasi di bawah ini ya. Kita udah berada di kilometer 12 ini, tepatnya di depan Puskesmas Rembah Samo 1. Kayaknya sebelah kiri ini ada pembangunan deh. Mau ada pembangunan. Tepatnya di samping ini, Puskesmas Rembah Samo 1. Nah mobil ini kita nggak bakalan ceper-ceperin, karena jalan di Rohul kayak gini, anti ceper nih. Kalaupun mau ganti modif velgnya pun ganti yang 18 atau gimana, nggak mungkin kita lebih pendekin lagi, karena jalannya kayak gini ya. Sedangkan setinggi ini aja Innova tuh kadang tuh masih kandas-kandas gitu. Laga mobil-mobil sedan ya. Sebelumnya juga terima kasih pada penonton yang udah subscribe. Dan alhamdulillahnya tidak sampai 1 bulan dan terhitung hanya 2 minggu, subscribe saya dapat 500 sekian orang. Waduh, terima kasih teman-teman. Dan penontonnya alhamdulillah juga ada beberapa video yang 3.000 orang nonton itu. Dulu saya jujur ya, sedikit cerita. Dulu saya tuh hampir sedih, gimana ya, dulu tuh nggak percaya gitu, karena video ini bisa ditonton sampai ribuan orang itu loh. Coba bayangin, 3.000 pasang mata udah menonton channel ini. Waduh, betapa bangga dan bahagianya saya. Makin semangat saya bikin konten-konten ini. Terima kasih ya udah support, udah menonton, udah subscribe. Waduh, turut sedih deh. Itu termasuk pencapaian saya, udah bisa. Karena YouTube ini bener-bener saya bangun sendiri. Dari dia tag video gini saya sendiri, nanti pulang saya edit, saya cicil tuh sore, maghrib, malam, waktu-waktu luang saya, sembari menjaga warung, saya sempat-sempatin ngedit. Dan alhamdulillahnya saya konsultasi juga teman-teman saya di Jogja. Dengan ya skill ngedit saya tuh masih inilah, masih bisa diterima. Tapi bukan yang terlalu pro gitu, tapi masih enak yang dilihat gitu. Karena teman-teman saya juga jujur, bakat edit saya tuh nggak ada. Tapi saya tuh orangnya tuh haus akan ilmu, haus belajar. Jadi saya terus belajar bagaimana itu ngeditnya. Saya ngedit juga pakai handphone, bukan pakai komputer. Terus kemarin saya, karena ada penonton 3.000, waduh, betapa senangnya saya. Dulu saya tuh di kamar itu sampai merenung gitulah, bangga gitu.
Gimana sempat 1 juta ya besok? 1 juta subscriber atau 1 juta yang nonton. Waduh. Dan saya juga udah meniat nih teman-teman, apabila besok saya monetisasi dan lain-lain, subscribe, penayangan, ada monetisasi, mungkin saya akan sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hasil AdSense ini nanti saya akan tampilin berapa hasilnya, dan saya akan sumbangin pada yang membutuhkan, entah itu beras, entah itu apa ya. Itu niat saya itu. Mungkin bisa untuk orang tua juga, untuk tetangga, yang intinya uang ini kita gunakan untuk yang bermanfaat. Entah itu dari keluarga kita dulu, entah dari itu tetangga kita. Intinya orang yang membutuhkan dan bermanfaat. Ini udah berada di daerah saya nih, kampung saya. Kalau kalian dari Pasir menuju Pekanbaru, patokannya jembatan ini. Sebelum Rokania, warung bapak saya ini nih, sebelah kiri, warung Pak Ali, kedai Pak Ali. Nah ini nih, kebetulan 2 pintu rukonya. Oh, kabel apa nih? Kabel apa nih yang melintang nih? Loh, turun dulu mak, kita lihat dulu ya kabelnya. Nih ya, kabel apa nih? Kabel wifi. Pas lu, kita minggirin dulu, kita mau masukin mobil. Nih patokan warung Pak Ali nih. Nih warung Pak Ali. Sana Rokania, sana Pekanbaru. Saya naik daerah Medan. Ini mobil. Oke, terima kasih ya guys sudah menonton channel YouTube Nandani. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.